Pernahkah kalian membayangkan seorang raja yang begitu bijaksana, sampai rela membagi kerajaannya menjadi dua hanya untuk menghindari perang saudara? Kisah ini bukan dongeng, tapi sejarah nyata dari tanah Jawa. Mari kita selami kisah Raja Airlangga, penguasa kerajaan Kahuripan yang keputusannya membentuk sejarah Jawa untuk berabad-abad kemudian. Airlangga bukanlah raja biasa. Ia lahir dari perpaduan darah Bali dan Jawa, putra dari Raja Udayana Warmadewa dan Mahendra Datta, seorang putri dari dinasti Isyana di Jawa Timur. Masa mudanya penuh gejolak. Saat pesta pernikahannya, kerajaannya diserang oleh Raja Wurawari, sekutu kerajaan Sriwijaya. Peristiwa tragis yang dikenal sebagai Pralaya Medang ini menghancurkan segalanya. Airlangga berhasil lolos dan harus hidup dalam pengasingan di hutan selama bertahun-tahun, ditemani oleh abdinya yang setia, Narotama. Namun, takdir punya rencana lain. Setelah beberapa tahun, para pendeta dan bangsawan yang selamat datang mencarinya. Mereka memohon agar Airlangga kembali dan membangun lagi kerajaan yang telah hancur. Dengan tekad baja, pada tahun 1019 Masehi, Airlangga dinobatkan menjadi raja dan mendirikan kerajaan Kahuripan. Pusat pemerintahannya berpindah-pindah, dari Watanmas hingga akhirnya ke Kahuripan, yang kini diperkirakan berada di sekitar Sidoarjo, Jawa Timur. Di bawah kepemimpinannya, Kahuripan bangkit dari abu. Airlangga berhasil menaklukkan kembali wilayah-wilayah yang lepas, menyatukan Jawa Timur, dan membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Ia membangun pelabuhan, bendungan, dan sistem irigasi yang canggih. Perekonomian berkembang pesat, dan seni sastra pun mencapai puncaknya. Salah satu karya sastra terkenal dari masanya adalah Kakawin Arjuna Wiwaha, yang digubah oleh Empu Kanua sebagai alegori perjuangan Airlangga sendiri. Namun, di puncak kejayaannya, Airlangga dihadapkan pada dilema terbesar dalam hidupnya. Ia tidak memiliki putra mahkota dari permaisurinya. Sang putri, Sanggramawijaya Dharma Prasado Tunggadwi, memilih untuk menjadi seorang pertapa. Airlangga memiliki dua putra dari selir yang berbeda, dan keduanya sama-sama berhak atas takhta. Khawatir akan terjadi perang saudara yang bisa menghancurkan semua yang telah ia bangun, Airlangga mengambil keputusan yang sangat tidak biasa. Pada tahun 1045, setelah berkonsultasi dengan seorang Brahmana bijak bernama Empu Bharada, Airlangga memutuskan untuk membagi kerajaannya menjadi dua. Empu Bharada, dengan kesaktiannya, terbang sambil membawa kendi berisi air dan menumpahkannya dari angkasa, membentuk batas alami berupa sungai. Kerajaan di sebelah barat, yang berpusat di Daha, diberikan kepada Sri Samarawijaya dan dinamai Kerajaan Kadiri atau Panjalu. Sementara kerajaan di sebelah timur, yang berpusat di Kahuripan, diberikan kepada Mapanji Garasakan dan dinamai Kerajaan Janggala. Pembagian ini bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru dalam sejarah Jawa. Meskipun bertujuan damai, persaingan antara Kadiri dan Janggala tak terhindarkan dan berlangsung selama puluhan tahun. Setelah membagi kerajaannya, Airlangga turun takhta. Ia menjalani sisa hidupnya sebagai seorang pertapa dengan nama Resi Gentayu. Ia wafat pada tahun 1049 dan abunya disemayamkan di Candi Belahan, di lereng Gunung Penanggungan. Kisah Airlangga adalah cerminan seorang pemimpin yang visioner dan penuh pengorbanan. Ia lebih memilih membelah kerajaannya daripada melihat rakyatnya menderita karena pertumpahan darah anak-anaknya. Sebuah warisan kebijaksanaan yang patut kita kenang hingga hari ini. Terima kasih sudah menyimak kisah luar biasa ini. Jika kalian suka dengan konten sejarah seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.